Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah hijau dan deretan pohon kelapa, hiduplah seorang wanita bernama Mbok Sarah yang pada usia 62 tahun tetap menjadi pusat perhatian warga. Ia bukan wanita tua biasa, kecantikannya yang timeless membuatnya berbeda. Wajahnya masih halus dengan garis-garis usia yang justru menambah pesona. Matanya berbinar penuh semangat dan senyumnya selalu hangat. Mbok Sarah dikenal sebagai sosok yang mandiri dan terampil, mampu mengelola hidupnya dengan baik tanpa bergantung pada siapapun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana namun terawat, dengan halaman luas yang menjadi pusat aktivitasnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman dan memeriksa keadaan ternaknya. Semangatnya yang tak pernah pudar membuat warga kampung kagum, seringkali berbisik tentang bagaimana Mbok Sarah tetap mempesona meski waktu terus berjalan. Mbok Sarah itu kayak bunga yang gak pernah layu, kata seorang tetangga Bu RT suatu hari di warung kopi kampung. Umurnya udah kepala 6, tapi lihat saja caranya berjalan, anggun banget. Mbok Sarah hanya tertawa kecil mendengar pujian itu saat ia lewat dengan keranjang bambu di tangan menuju pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Tubuh Mbok Sarah memang istimewa. Meski sedikit berisi, proporsinya serasi dengan tinggi badannya yang sedang. Ia tak pernah tampak berlebihan. Lemak di tubuhnya justru memberi kesan sehat dan penuh vitalitas. Lengannya kuat dari bertahun-tahun bekerja di peternakan, namun tetap lembut saat ia menyapa anak-anak kampung yang sering mampir ke rumahnya. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, kadang dihiasi bunga melati segar yang ia petik dari kebun belakang. "Ibu, apa sih rahasia ibu tetap cantik?" tanya Siti, gadis remaja tetangganya suatu sore saat mereka duduk di beranda. Mbok Sarah mengedipkan mata. "Makan sayur, kerja keras, dan jangan lupa tersenyum, Ti. Itu obat awet muda." Jawabannya sederhana tapi ada kebenaran di dalamnya. Ia selalu menjaga pola makan, lebih memilih sayuran dari kebunnya sendiri dan daging ayam dari peternakannya ketimbang makanan berminyak dari pasar. Postur tubuhnya yang tegap juga hasil dari kebiasaan bekerja fisik, mulai dari mengangkut pakan ayam hingga membersihkan kandang. Namun, di balik semua itu, ada aura percaya diri yang membuatnya begitu menawan, sesuatu yang tak bisa diajarkan, hanya dimiliki. Salah satu ciri khas Mbok Sarah adalah kebayanya. Ia hampir selalu mengenakan kebaya berwarna lembut, kuning gading, hijau lumut, atau merah delima, yang dipadukan dengan kain batik bermotif sederhana. Kebayanya selalu pas di tubuh, menonjolkan lekuk pinggangnya yang masih terjaga dan memberi kesan anggun. Jahitan kebayanya rapi, hasil tangan seorang penjahit tua di kampung sebelah yang tahu betul cara membuat pakaian itu menyatu dengan siluet tubuhnya. "Bu, kebaya ini bikin Mbok Sarah kayak permaisuri," celetuk Pak Maman, tukang sayur yang sering mengantar pesanan ke rumahnya. Mbok Sarah hanya mengangguk sambil tersenyum. "Maman, pakaian cuma pelengkap, yang penting hati kita tetap muda." Kebayanya bukan sekedar pakaian, melainkan simbol identitasnya sebagai wanita Jawa yang bangga dengan budayanya. Setiap minggu, ia meluangkan waktu untuk mencuci dan menyetrika kebayanya sendiri, memastikan tak ada noda atau lipatan yang mengurangi keindahannya. Bahkan saat bekerja di peternakan, ia memilih kebaya berlengan pendek yang praktis namun tetap elegan, membuatnya terlihat seperti lukisan hidup di tengah hiruk-pikuk kandang ayam. Peternakan ayam Mbok Sarah adalah kebanggaan tersendiri. Berawal dari beberapa ekor ayam kampung yang ia pelihara puluhan tahun lalu, kini peternakannya memiliki ratusan ayam yang menghasilkan telur dan daging berkualitas. Kandang-kandangnya terbuat dari bambu dan kayu, disusun rapi di lahan belakang rumahnya. Ia mengelola semuanya dengan penuh perhitungan. Pakan ayam dibuat dari campuran dedak, jagung, dan sisa sayuran. Sementara air minumnya selalu diganti 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan. "Ayam ini kayak anak sendiri. Kalau nggak dirawat baik-baik, mana mau ngasih telur bagus," katanya pada seorang pembeli telur yang datang ke rumahnya. Peternakannya bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga cerminan ketekunannya. Ia bangun jam 4 pagi untuk memeriksa kandang, memastikan tak ada ayam yang sakit atau kandang yang bocor. Setiap bulan, ia mencatat hasil penjualan telur dan ayam potong dalam buku tua yang sudah ia pakai bertahun-tahun. Keberhasilannya membuatnya disegani, bahkan oleh pedagang pasar yang sering memuji kualitas telurnya. Telur Mbok Sarah selalu laku keras, besar dan kuningnya pekat.
ujar Bu Lilis, pedagang di pasar sambil mengemas lusinan telur untuk pelanggannya. Kehidupan sosial Mak Sarah penuh warna. Meski usianya tak lagi muda, ia tetap menjadi magnet bagi mata para lelaki di kampung. Bukan karena ia menggoda, tetapi karena pesonanya yang alami. Saat ia berjalan ke pasar dengan keranjang di tangan, langkahnya mantap namun lembut, seperti menari di atas tanah. Para lelaki, dari yang muda hingga yang setengah baya, sering mencuri pandang, terpesona oleh kecantikan yang tak lekang oleh usia. Mbak Sarah itu bikin hati deg-degan, padahal cuma lewat doang, bisik seorang tukang ojek kepada temannya di bawah pohon waru. Mbak Sarah tahu dirinya diperhatikan, tapi ia tak pernah memperdulikan. Baginya, hidup adalah tentang menjalani hari dengan penuh makna, bukan mengejar pujian. Ia sering mengobrol dengan para tetangga, berbagi cerita tentang panen padi atau resep masakan tradisional. Anak-anak kampung juga suka berkumpul di rumahnya, mendengar dongeng-dongeng Jawa yang ia ceritakan dengan penuh semangat. "Mbok, ceritain lagi dong tentang Roro Jonggrang," pinta seorang anak suatu malam. Mbak Sarah tertawa, lalu mulai bercerita dengan suara yang lembut namun penuh penghayatan, membuat semua yang mendengar terpaku. Kehidupan Mbak Sarah memang penuh harmoni, tetapi ada sisi lain yang membuatnya begitu menarik. Kemampuannya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan kelembutan. Ia bisa mengangkat karung pakan ayam seberat 25 kg tanpa keluhan. Namun di saat yang sama, ia mampu merangkai bunga untuk hiasan sanggul dengan ketelitian luar biasa. Mbak Sarah itu perpaduan sempurna, kuat tapi anggun, kata Bu RT suatu kali saat arisan kampung. Mbak Sarah hanya tersenyum mendengarnya, tak pernah merasa perlu membuktikan apapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri, untuk peternakannya, dan untuk kampung yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Setiap sore, ia duduk di beranda, menikmati secangkir teh jahe sambil memandang matahari terbenam, merenungi hari yang telah ia lalui. Hidup ini anugerah, kalau nggak disyukuri, sayang banget, gumamnya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar di tengah kicau burung yang pulang ke sarang. Kecantikan Mbok Sarah bukan hanya soal wajah atau tubuh, tetapi juga karakternya. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, sering membagikan telur atau ayam kepada tetangga yang sedang kesusahan. "Ambil saja Bu, buat anak-anak," katanya pada seorang ibu muda yang kehabisan uang untuk membeli lauk. Tindakan kecil itu membuatnya dicintai, namun ia tak pernah mengharapkan balasan. Baginya, berbagi adalah cara menjaga keharmonisan di kampung. Ia juga punya sisi humoris yang membuat orang betah mengobrol dengannya. Suatu kali, saat seorang pedagang mencoba merayunya dengan candaan, ia balas berkelakar. Mas, kalau mau godain Mbok, bawa dulu sekarung beras ya." Tawa mereka pecah dan suasana menjadi cair. Mbok Sarah tahu cara menjaga batas tanpa membuat orang lain merasa tersinggung, sebuah keterampilan yang hanya dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Rumah Mbok Sarah adalah cerminan dirinya, sederhana tetapi penuh kehidupan. Di dinding ruang tamunya tergantung foto-foto lama, termasuk foto pernikahannya dan foto ayam-ayam pertamanya yang ia pelihara. Di sudut ruangan ada meja kecil dengan radio tua yang sering memutar lagu-lagu keroncong, mengisi malam-malamnya dengan nostalgia. Musik ini bikin hati tenang, katanya pada Siti yang pernah bertanya kenapa ia tak pernah membeli televisi. Baginya, kebahagiaan tak diukur dari barang, tetapi dari rasa syukur dan kedamaian batin. Halaman rumahnya selalu ramai, entah oleh anak-anak yang bermain atau tetangga yang mampir untuk sekedar mengobrol. "Mbok Sarah, kapan nih kita bikin sate ayam bareng?" ajak Bu Lilis suatu sore. "Ayo, minggu depan, tapi bumbunya kamu yang siapin ya," balas Mbok Sarah dengan tawa, matanya berbinar penuh semangat. Mbok Sarah adalah simbol bahwa usia hanyalah angka. Ia hidup dengan penuh gairah, menjalani setiap hari dengan cinta dan dedikasi. Kecantikannya baik luar maupun dalam membuatnya tak pernah pudar di mata kampungnya. "Mbok, apa sih yang bikin Mbok Sarah selalu bahagia?" tanya Siti lagi suatu hari, penasaran. Mbok Sarah menatapnya lama, lalu menjawab, "Siti, kalau kamu sayang sama hidupmu, hidup juga akan sayang sama kamu."
Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Mbok Sarah, itulah inti dari segalanya. Ia adalah wanita yang tak hanya bertahan, tetapi berkembang, menjadi inspirasi bagi siapa saja yang mengenalnya. Kayaknya hujan ini nggak akan berhenti sampai malam, Nak, ujar Mama Windy. Sambil melirik ke arah jendela, tangannya menyibak selendang yang tersampir di pundaknya. Suaranya lembut, tapi ada nada genit yang tak pernah benar-benar hilang. Ia bangkit, berjalan ke sudut ruangan untuk memeriksa dispenser air, seolah mencari alasan untuk bergerak. Ardi mengangguk. Matanya tak sengaja mengikuti setiap langkah Mama Windy. Iya Bu, untung saya nggak buru-buru pulang. Tapi apa nggak repot Ibu masih di kantor jam segini? Tanyanya, suaranya sedikit ragu seolah ingin menjaga percakapan tetap hidup. Mama Windy berbalik, tersenyum lebar. Repot, kalau ada tamu setampan kamu, Mama sih nggak keberatan lembur. Balasnya sambil mengedipkan mata, membuat Ardi tersenyum malu-malu. Ia tak tahu mengapa, tapi candaan Mama Windy selalu punya cara untuk membuatnya merasa istimewa. Tiba-tiba, sebuah suara tetesan air yang berbeda terdengar di dalam ruangan. Bukan suara hujan dari luar, melainkan bunyi pelan namun konstan yang datang dari sudut ruangan. Mama Windy mengerutkan kening, lalu berjalan ke arah sumber suara. Di dekat lemari arsip, ia menemukan genangan kecil di lantai. Ia mendongak dan melihat titik-titik air yang merembes melalui celah di atap genting. Aduh, bocor lagi, keluhnya, nadanya bercampur antara kesal dan geli. Ia berbalik ke arah Ardi, tangannya di pinggang. Nah Ardi, lihat ini. Atapnya nggak kuat sama hujan seganas ini. Kalau dibiarkan, nanti dokumen-dokumen basah semua. Ardi segera bangkit, mendekati Mama Windy dengan langkah cepat. Bisa ditambal sementara nggak, Bu? Atau taruh ember dulu? Tanyanya, matanya memindai langit-langit yang mulai meneteskan air lebih deras. Mama Windy mengangguk, lalu berjalan ke gudang kecil di belakang kantor untuk mencari ember. Saat ia kembali, hujan tampaknya semakin tak terkendali. Tetesan air dari atap kini tak hanya jatuh di satu titik, tetapi juga di sudut lain, tepat di atas tempat Mama Windy berdiri. Sebelum ia sempat menghindar, sebuah aliran air yang lebih besar mengguyur bahunya, membasahi kebaya biru mudanya dalam sekejap. Astaga, serunya, melompat mundur tapi sudah terlambat. Kain kebaya itu kini menempel di kulitnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih terjaga meski usianya tak lagi muda. Ardi, yang berdiri tak jauh, membeku sejenak. Matanya tak bisa lepas dari sosok Mama Windy yang kini tampak seperti lukisan hidup di bawah cahaya neon yang redup. Wajahnya memerah, tapi ia buru-buru memalingkan muka, berusaha menutupi keterjukatannya. Ya Tuhan, lihat ini Nak, basah kuyup kayak tikus kecebur, kata Mama Windy sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Ia mengibaskan tangannya, mencoba mengeringkan lengan yang basah. Tapi air terus menetes dari rambutnya yang kini sedikit acak-acakan. Ardi tergagap, mencari kata-kata. Bu, Ibu mungkin ganti baju dulu, dingin loh, nanti masuk angin. Usulnya, suaranya sedikit gemetar. Mama Windy memandangnya dengan ekspresi pura-pura katet tapi matanya berkilat nakal. Loh, Nak Ardi peduli banget ya? Atau jangan-jangan cuma mau lihat Mama ganti baju? Candanya membuat Ardi semakin salah tingkah. Pekerjaannya dimulai dengan mengganti air minum ayam, lalu mencampur pakan dari dedek dan jagung yang disimpan di gudang kecil di samping kandang. Mbok Sarah sering ikut turun tangan, mengawasi sambil sesekali mengobrol ringan. Jip, jangan lupa taburin kapur di sudut kandang, biar nggak bau, pesan Mbok Sarah sambil menyapu halaman. Siap Mbok, sudah kutaburin tadi pagi, balas Najib, suaranya penuh semangat. Mereka bekerja seperti tim yang sudah terbiasa, saling melengkapi tanpa banyak kata. Najib juga punya kebiasaan kecil yang membuat Mbok Sarah tersenyum. Ia selalu menyanyikan lagu-lagu dangdut pelan-pelan saat bekerja. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kokok ayam. Najib, kamu ini penyanyi apa peternak sih? Canda Mbok Sarah suatu kali, mendengar Najib bersenandung. Dua-duanya Mbok, nyanyi biar ayam senang, jawab Najib sambil tertawa, matanya berbinar. Kebersamaan mereka di peternakan menciptakan ikatan yang hangat, meski awalnya hanya sebatas hubungan kerja. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah dinamika di antara mereka. Suatu siang saat matahari sedang terik-teriknya, Mbok Sarah sedang memeriksa kandang di sudut peternakan. Ia mengenakan kebaya hijau lumut yang sedikit ketat, salah satu favoritnya yang menonjolkan siluet tubuhnya.
Saat ia membungkuk untuk mengambil ember pakan, lengan kebayanya tersangkut pada besi kandang yang sedikit menonjol. Aduh, serunya pelan merasakan tarikan kain. Ia berusaha melepaskan diri, tapi kain kebaya itu robek di bagian dada memperlihatkan sebagian kulitnya yang putih dan lekuk tubuhnya yang masih menawan. Mbok Sarah buru-buru menutupi robekan itu dengan tangan. Wajahnya memerah karena malu. "Ya Tuhan, kok bisa begini?" gumamnya. Panik. Ia tak menyadari bahwa Najib yang sedang mengisi air di kandang sebelah melihat kejadian itu. Matanya melebar sesaat, tak bisa menahan diri dari memandang tubuh Mbok Sarah yang tiba-tiba terekspos. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kaget dan rasa yang sulit ia jelaskan. "Mbok, kebayanya robek," katanya pelan, suaranya serak, mencoba memecah keheningan. Mbok Sarah menoleh, matanya bertemu dengan mata Najib, dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Kejadian itu meninggalkan rasa canggung yang tak terucapkan. Mbok Sarah buru-buru kembali ke rumah untuk mengganti kebaya, meninggalkan Najib yang masih berdiri di dekat kandang, pikirannya kacau. "Najib, kamu lanjutkan dulu ya, aku ganti baju bentar," ujar Mbok Sarah sebelum pergi, suaranya berusaha tenang meski nadanya sedikit gemetar. Iya Mbok," balas Najib, menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sepanjang sisa hari itu, mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali bertukar pandang yang penuh arti. Mbok Sarah merasa aneh. Ia tahu Najib melihat sesuatu yang seharusnya tak dilihat, tapi ada bagian dirinya yang tak bisa menyangkal bahwa tatapan pemuda itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Najib, di sisi lain, berusaha fokus pada pekerjaan, tapi bayangan tubuh Mbok Sarah terus muncul di pikirannya. "Jib, fokus, gumamnya pada diri sendiri sambil mengangkut karung pakan, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ada ketertarikan yang mulai tumbuh, sesuatu yang ia tahu tak seharusnya ada, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya, suasana di peternakan terasa berbeda. Mbok Sarah dan Najib masih bekerja seperti biasa, tapi ada ketegangan halus di udara. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, seolah takut kata-kata mereka akan mengungkap sesuatu yang tersembunyi. "Mbok, ayam di kandang 3, kokoknya keras banget tadi malam, apa kurang pakan?" tanya Najib suatu pagi, mencoba memulai kepercakapan ringan. "Mungkin Jib, coba tambahin jagung di pakannya sore ini," jawab Mbok Sarah, suaranya lembut tapi ada nada ragu. Mereka berdua tahu bahwa kejadian kebaya robek itu telah mengubah sesuatu, meski tak ada yang berani mengatakannya. Mbok Sarah mulai memperhatikan Najib lebih dari sekedar pekerja. Caranya tertawa, otot lengannya yang menegang saat mengangkat karung, dan tatapan matanya yang kadang penuh rasa ingin tahu. Najib sementara itu merasa jantungnya berdetak lebih kencang setiap kali Mbok Sarah tersenyum atau berdiri terlalu dekat. "Mbok Sarah ini, kenapa kok makin cantik tiap hari?" pikirnya, tapi ia buru-buru mengusir pikiran itu, takut melangkah terlalu jauh. Meski canggung, ada benih perasaan yang mulai tumbuh, menanti momen yang akan membawa mereka lebih dekat. Hujan turun deras di kampung sore itu, mengubah peternakan Mbok Sarah menjadi lautan lumpur kecil. Awan kelabu menyelimuti langit, dan petir sesekali menggelegar membuat ayam-ayam di kandang berkokok gelisah. Mbok Sarah dan Najib yang sedang menyelesaikan pekerjaan memberi pakan, terpaksa berteduh di beranda rumah. Pakaian mereka basah kuyup. Kebaya merah delima Mbok Sarah menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk pinggangnya yang masih anggun, sementara kemeja tipis Najib melekat di kulitnya, menampakkan garis otot lengannya. "Jib, hujan kayak gini mending kita tunggu reda dulu, masuk, ganti bajumu, nanti masuk angin," ujar Mbok Sarah, suaranya lembut tapi penuh perhatian sambil membuka pintu rumah. Najib mengangguk, wajahnya sedikit memerah. "Iya Mbok, tapi baju ganti saya nggak bawa," katanya sedikit canggung. Mbok Sarah tersenyum kecil. "Pakai dulu kain sarung di lemari tamu, aku ambilkan." Ia berjalan ke dalam, meninggalkan Najib yang berdiri di beranda, jantungnya berdegup tak karuan. Hujan itu bukan hanya membasahi pakaian mereka, tetapi juga membawa suasana baru, penuh ketegangan yang tak terucapkan. Mbok Sarah memutuskan untuk berganti pakaian di kamarnya, meninggalkan kebaya basah yang kini terasa berat. Ia masuk ke kamar sederhana dengan ranjang kayu dan lemari tua, lalu mengambil kebaya kering dari laci. Namun tanpa ia sadari, Najib yang merasa tak nyaman dengan pakaian basahnya mengikuti langkahnya ke dalam rumah. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ragu-ragu, memegar sarung yang baru diambil dari lemari tamu. "Mbok,
sarungnya udah ketemu. Tapi, aku ganti di mana? Tanyanya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Mbok Sarah yang baru saja melepas kebaya basah dan hanya mengenakan kain batik yang dililitkan di tubuhnya, menoleh kaget. Matanya bertemu dengan mata Najib. Dan untuk sesaat, ruangan terasa hening, hanya ada suara tetesan air dari atap. "Jib, kamu masuk aja ke kamar sebelah," katanya tergesa, mencoba menutupi tubuhnya dengan tangan. Tapi Najib tidak bergerak. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang sulit didefinisikan. Campuran rasa kagum, hasrat, dan keraguan. "Mbok, maaf, aku nggak sengaja," kumamnya. Tapi langkahnya justru mendekat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Suasana di kamar itu berubah dalam sekejap. Hujan di luar makin deras, menciptakan tabir yang seolah memisahkan mereka dari dunia luar. Mbok Sarah, meski awalnya kaget, merasakan panas di dadanya, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Hujan menjadi saksi bisu, menyamarkan setiap suara dari kamar itu. Mereka menjalani momen itu dengan intens, hingga 4 kali berturut-turut, sampai akhirnya hujan mulai mereda dan mereka terbaring, lelah, namun dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika matahari kembali mengintip dari balik awan, Mbok Sarah dan Najib duduk di beranda. Pakaian mereka kini kering dan rapi, tapi suasana di antara mereka telah berubah selamanya. Tidak ada kata-kata untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi, hanya tatapan penuh makna dan senyum kecil yang penuh rahasia. "Mbok, kita... apa tadi beneran terjadi?" tanya Najib, suaranya pelan, seolah takut memecah keheningan. Mbok Sarah menatap ke kejauhan, ke arah kandang ayam yang masih basah oleh hujan. "Jib, yang udah terjadi, ya udah. Kita nggak bisa balik," jawabnya nadanya tenang, tapi ada getar di ujung kata-katanya. Namun di balik ketenangannya, ada rasa yang tak bisa ia sangkal. Kenikmatan itu telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Hari itu menjadi titik awal dari kebiasaan baru. Setiap sore, setelah pekerjaan di peternakan selesai, mereka mencuri waktu untuk kembali ke kamar, mengulang momen-momen penuh gairah yang membuat mereka ketagihan. "Mbok, besok lagi ya," bisik Najib suatu malam saat mereka berbaring di ranjang. Keringat masih membasahi dahi mereka. Mbok Sarah hanya mengangguk, wajahnya memerah tapi matanya penuh dengan kepastian. Kehidupan di peternakan berjalan seperti biasa di mata orang lain. Tapi bagi Mbok Sarah dan Najib, setiap hari kini dipenuhi dengan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Mereka tetap bekerja bersama, memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Tapi ada kedekatan baru yang tak bisa disembunyikan. Tatapan mereka penuh kode, sentuhan tangan saat menyerahkan ember pakan terasa berbeda, dan senyum mereka menyimpan cerita yang tak pernah diucapkan. "Jib, jangan lama-lama di kandang, nanti tetangga curiga," canda Mbok Sarah suatu sore, tapi nada suaranya penuh main-main. "Mbok tenang aja, aku cepet kok baliknya," balas Najib mengedipkan mata. Hubungan mereka menjadi rutinitas yang tak pernah membosankan. Sebuah pelarian dari dunia yang penuh aturan. Di balik kebaya anggun Mbok Sarah dan senyum polos Najib, tersimpan kisah yang hanya diketahui oleh hujan, kamar tua, dan ayam-ayam yang terus berkokok di peternakan.